Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Let's pray, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Di hari yang indah ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menserahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menserahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, dan Tuhan layakan kami Bapa, layakan kami untuk boleh datang menghampiri Tuhan di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Sebab Engkau layak Bapa untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa akan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami Bapa terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kekal kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.
Yesus Raja, akan sembah yang kami puji Benar Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God. Kami menyembah-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar. Kecewa mengiring Yesus, amin. Mengiring Tuhan Yesus tidak pernah kecewa, amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin.
aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di rumahmu sepanjang masa, bersamamu Tuhan, menyembahmu, memujimu Tuhan, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, kami menyembahmu Tuhan. Gembala yang baik, Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami menyembahmu, sebab Engkau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan Yesus Tuhan, Gembala yang baik, Gembala yang baik. Benar Tuhan, Engkaulah Gembala yang baik, Gembala yang akan mengembalai kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaanmu Bapa, dan perlindunganmu Bapa di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini, bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami dan menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa semua waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Bersabdalah Bapa, berfirmanlah, kami siap Bapa. Tuhan ambil alih, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan yang mengajar kami Bapa, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu.
welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is always good, God is so good. Ya, Tuhan Yesus itu sungguh baik, selalu baik. Dia sudah begitu baik, Dia sangat baik ya, Dia terlalu baik bagi kita. Cuma kitanya sendiri yang tidak pernah menghargai setiap kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita harus menghargai kebaikan Tuhan. Setiap kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita itu sangat berharga ya Bapak Ibu. Itu yang saya selalu menghargai. Setiap kebaikan Tuhan itu di dalam hidup saya itu di setiap hari, baru lewat pernafasan aja itu sudah kebaikan Tuhan. Bukan mujizat loh ya. Banyak orang bilang pernafasan itu mujizat, bukan. Mujizat itu sesuatu yang sangat dahsyat, tapi pernafasan itu adalah satu kebaikan Tuhan, satu anugerah Tuhan yang saya selalu menghargai. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya masih boleh bernafas itu hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, ya anugerahnya yang begitu besar bagi kita semua umat manusia, ya karena Tuhan Yesus yang sudah datang untuk yang pertama kali untuk mengasihi dunia, mengasihi orang-orang berdosa, dan untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah misi Bapa di surga, untuk mengirim anaknya untuk datang ke dunia pada 2000 tahun yang lalu, dan dia akan datang lagi untuk kali yang kedua, untuk yang kedua kalinya, tetapi dia datang kali ini untuk menjadi raja, sebagai raja di atas segala raja, yang akan datang lagi untuk menghakimi dunia. Dia akan menjadi hakim bagi dunia kali ini, karena dia sudah memberikan kasih-Nya kepada dunia, kepada umat manusia, tetapi umat manusia yang sudah menyia-nyiakan kasih-Nya ya. Jadi tapi kali ini dia datang nanti, dia akan menjadi hakim bagi dunia. Jadi kita harus berhati-hati karena kita tidak mau dihakimi oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam neraka ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Kita mau masuk ke surga bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru. Di bulan Agustus, hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Tidak terasa ya waktu begitu cepat berlalu ya. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Artinya Tuhan masih mempunyai rencana yang indah bagi kita. Kalau Tuhan masih membawa kita sampai hari ini, artinya Tuhan ada rencana yang indah bagi kita untuk ada rencananya yang indah untuk Dia pakai kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Begitu bangun tidur, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Duduk di tempat tidur, duduk dan mengucap syukur. Jangan bangun tidur langsung bikin ini, bikin itu, bikin ini. Tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Hari ini, pagi ini kita boleh bernafas, itu sudah kebaikan Tuhan. Jadi kita harus bangun tidur di pagi hari dan duduk di tempat tidur dan mengucap syukur. Itu yang harus terutama yang kita lakukan ya. Puji Tuhan. Praise God. Jadi hari ini kita sudah memasuki di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 ya. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan kita mau buka Alkitab kita. Silakan dibuka Alkitab kita, dan kita akan buka hati juga, dan hati kita dan pikiran kita untuk membiarkan kebenaran firman Tuhan itu masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam ya. Karena setiap kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita menjadi penuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin, puji Tuhan. Dan ingat, kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab ya. Itu yang sudah menjadi rencana Tuhan, yaitu Dialah sang kebenaran itu. Dialah juru selamat dunia, Dialah kebenaran itu. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mulai bacakan dari, kita masih belajar juga perjanjian baru ya, kitab perjanjian baru. Ini dari kitab Markus ya, Injil Markus pasal yang ke
Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi Injil Markus pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita mau bacakan sama-sama ini bagaimana Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan, gambaran tentang anak-anak kecil yang akan menjadi, maksudnya mereka itu menjadi satu berkat bagi kita ya, karena Tuhan memakai anak-anak kecil ini sebagai contoh, sebagai satu teladan bagaimana untuk memasuki kerajaan surga. Untuk memasuki kerajaan Allah itu Tuhan katakan Dia berikan gambaran melalui anak-anak kecil ini ya. Jadi kita mau belajar dan Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana Dia memberikan gambaran tentang anak-anak kecil ini yang sudah menjadi satu gambaran bagi kita untuk menjadi orang-orang yang menempati kerajaan surga itu. Tuhan katakan melalui anak-anak kecil ini ya. Mari kita bacakan dari ayat yang ke-13. Silakan dibaca, puji Tuhan. Praise God. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Bacakan lagi ayat yang ke-13. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Artinya orang-orang itu membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus ya. Lalu supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Akan tetapi murid-muridnya, yaitu murid-murid Tuhan, memarahi orang-orang itu yang membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus ya. Kita bacakan lagi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Artinya orang-orang membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus ya. Lalu supaya ia menjamah mereka. Jadi mereka mau supaya Tuhan Yesus menjamah anak-anak kecil ini. Lalu tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi murid-muridnya, yaitu murid-murid Tuhan, memarahi orang-orang itu yang membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi artinya ini orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus itu, ini orang-orang tua yang memiliki anak-anaknya. Mereka mau Tuhan Yesus menjamah anak-anak mereka agar anak-anak mereka boleh diberkati. Maksudnya mereka mau Tuhan memberkati anak-anak kecil ini, anak-anak mereka ya. Oleh sebab itu mereka membawa anak-anak kecil ini kepada Tuhan Yesus. Kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan Yesus katakan di sana. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita bacakan lagi. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, yaitu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, lalu ia marah dan berkata kepada mereka. Tuhan Yesus marah kembali kepada murid-muridnya, lalu biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lalu jangan menghalang-halangi mereka. Tuhan Yesus katakan jangan menghalang-halangi anak-anak kecil itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Lalu sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu di sana, jangan menghalang-halangi anak-anak, maksudnya anak-anak
kecil itu untuk datang kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memarahi kembali murid-muridnya yang mau menghalangi orang-orang itu untuk membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus berkata kembali kepada mereka, jangan menghalang-halangi anak-anak kecil itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya Tuhan katakan orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini yang memiliki surga itu. Ya, jadi Tuhan Yesus mau memberikan contoh gambaran kepada kita sebagai orang-orang dewasa. Ya, kita itu seharusnya mesti lebih daripada anak-anak kecil ini, lebih mengerti, lebih taat, maksudnya lebih waspada ya, untuk bisa memasuki kerajaan Allah itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran lewat anak-anak kecil ini bahwa anak-anak seperti ini, orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya anak-anak kecil ini yang memiliki surga, kita juga harus menjadi seperti mereka. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, harus menjadi seperti anak-anak kecil ini. Artinya kita harus taat kepada Tuhan ya, taat kepada Tuhan, mengasihi Dia ya, agar kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 15, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Jadi Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu di sana. Nah, bacakan lagi ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Artinya Tuhan Yesus katakan kalau kita tidak menyambut kerajaan surga, kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini yang begitu tulus ya, anak-anak kecil yang begitu tulus, begitu murni ya, hati mereka bersih, pikiran mereka itu bersih, murni, tulus ya, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini, Tuhan Yesus berikan gambaran, perumpamaan lewat anak-anak kecil ini. Kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini yang begitu murni, begitu tulus ya, begitu taat mengikuti Tuhan Yesus ya, mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti mereka, artinya Tuhan Yesus katakan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang ada di saat itu, pada waktu itu ya. Jadi firman Tuhan juga berkata kepada kita, berbicara kepada kita saat ini, bahwa kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil itu ya, karena kita tidak bisa maksudnya menyambut kerajaan Allah atau mau memasuki kerajaan Allah dengan kesombongan kita, keangkuhan kita. Kalau anak-anak kecil kan itu tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, mereka begitu pure ya, mereka itu begitu tulus, benar-benar murni ya. Jadi mereka maksudnya yang mempunyai kerajaan surga itu yaitu anak-anak seperti itu, orang-orang seperti itu. Maksudnya orang-orang yang memiliki sifat seperti atau karakter seperti anak-anak yang tulus, itu yang dimaksudkan Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita yang memiliki sifat tulus seperti anak-anak itu, sifat yang murni seperti anak-anak itu, bukan sifat anak-anak yang tukang ngambek ya, bukan seperti itu, tapi sifat anak-anak yang murni, yang tulus. Hati mereka masih bersih, hati mereka, pikiran mereka masih bersih dan kudus. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua orang-orang dewasa. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus seperti anak-anak kecil itu, yang memiliki hati yang tulus, pikiran yang murni, pikiran yang bersih,
hati yang bersih. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi ini yang gambaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana ayat yang ke-15 dikatakan di sana, kalau mau memasuki kerajaan Allah kita harus seperti anak-anak kecil yang memiliki hati dan pikiran yang tulus dan bersih dan taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, kita akan teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka ia memberkati mereka. Bacakan lagi ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka. Jadi Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia memberkati mereka. Ya, luar biasa. Di ayat yang ke-16 ya, Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak kecil ini. Begitu Tuhan Yesus benar-benar ya senang melihat anak-anak kecil itu mau datang kepada Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan untuk diberkati. Bukan hanya untuk diberkati tetapi untuk mengasihi Tuhan. Mereka mau bersama dengan Tuhan. Mereka mau ada bersama dengan Tuhan. Jadi ini gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada murid-muridnya di sana pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini. Lewat gambarannya ini, lewat anak-anak kecil ini, Tuhan Yesus itu dia mau kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita mau menjadi murid-muridnya yang setia, menjadi murid-murid Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat ayat-ayat ini. Dia memakai anak-anak kecil ini sebagai satu contoh, sebagai satu perumpamaan, sebagai satu gambaran bagaimana caranya untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Harus seperti apa? Harus bagaimana? Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya. Kita harus menjadi seperti anak-anak kecil ini yang begitu tulus dan murni. Ya, mereka itu menuruti apa yang dibicarakan, apa yang diperintahkan. Mereka hanya datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Anak-anak kecil itu mereka penuh dengan sukacita datang kepada Tuhan dan mereka hanya mau bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga menghendaki kita sebagai orang-orang dewasa untuk datang kepada Tuhan seperti anak-anak kecil ini dengan tulus hati, hati yang murni, pikiran yang bersih, pikiran hati yang bersih, dan juga dengan ketaatan kita. Artinya kita mau datang kepada Tuhan untuk mentaati setiap kebenaran firman-Nya. Kita mau tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kita mau tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah setia kepada kita terlebih dahulu. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia karena itu adalah firman-Nya. Dan kita juga mau membalas kesetiaan-Nya. Kita mau memberikan kasih-Nya kembali. Artinya kita mau mengasihi Tuhan kembali. Dan kita mau setia kembali kepada Tuhan. Jadi bukan kita mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan air tuba. Artinya kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu, membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan air tuba, yaitu kejahatan kita. Kita tidak mau membalas kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dengan kejahatan kita. Air tuba itu bicara tentang kejahatan kita, dengan pelanggaran-pelanggaran kita, dengan kejahatan itu pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita mau menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Karena itulah yang dikatakan oleh Tuhan, untuk memasuki kerajaan Allah kita harus seperti anak-anak kecil ini, yaitu anak-anak kecil yang empunya
kerajaan Allah. Anak-anak kecil yang empunya kerajaan surga. Dan kita juga mau seperti itu. Masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan surga seperti anak-anak kecil ini, yaitu kita mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau taati firman-Nya, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena setiap orang yang melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka ialah orang itu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah gambaran dan perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, kepada murid-muridnya di sana, dan kepada kita saat ini lewat gambaran-gambaran dan perumpamaan lewat anak-anak kecil ini. Jadi dia dikatakan di sana di ayat yang ke-16, lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Luar biasa ya, jadi Tuhan Yesus begitu penuh dengan sukacita melihat anak-anak ini datang kepada Tuhan. Melihat mereka, anak-anak kecil ini yang begitu penuh dengan sukacita ya. Jadi Tuhan Yesus begitu senang melihat anak-anak kecil ini datang kepada Tuhan. Artinya Tuhan Yesus juga akan senang melihat kita semua datang kepada Tuhan untuk mencari Dia, mencari Tuhan Yesus, mau mengenal Dia secara pribadi dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi inilah gambaran lewat ayat-ayat ini yang Tuhan Yesus sudah berikan lewat anak-anak kecil ini untuk kita, pada murid-muridnya di saat itu di sana, dan juga kepada kita saat ini ya. Kita harus mengikuti apa yang sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus dan perumpamaan yang Dia sudah berikan lewat ayat-ayat ini. Bagaimana kita harus, caranya bagaimana kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah, bagaimana kita harus memasuki kerajaan surga, yaitu apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi anak-anak seperti anak-anak kecil di dalam pikiran kita murni, kemurnian kita, hati kita yang bersih ya. Jadi kita penuh dengan sukacita untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Amin, puji Tuhan. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-15 sampai ke ayat yang ke-16. Ayat 15 sampai ke 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Bacakan lagi, seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ia tidak akan masuk ke dalamnya ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, artinya seperti anak-anak yang penuh dengan ketulusan hati, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketaatan ya, dan juga anak-anak kecil ini yang menjadi penurut Tuhan, penurut firman. Artinya mereka ini anak-anak yang memiliki ketulusan hati dan kebersihan hati dan pikiran. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Lalu maka mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak menjadi seperti anak-anak kecil ini, kita tidak akan bisa memasuki kerajaan Allah. Lalu ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, dan ia memberkati mereka. Dan ia memberkati mereka. Artinya Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Puji Tuhan, praise God. Jadi Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak kecil ini, dan Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu dia memakai perumpamaan ini ya, dia memakai gambaran ini lewat anak-anak kecil ini. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia mau bangsa-bangsa itu datang kepadanya, Dia mau bangsa-bangsa, keluarga-keluarga, setiap jiwa-jiwa untuk datang kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus.
dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tujuan Tuhan Yesus Kristus lewat ayat-ayat ini. Inilah rencananya, inilah misinya, misi Bapa di surga lewat anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati anak-anak kecil ini dan Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita dan terlebih-lebih lagi menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu harus menjadi penuntun kita di setiap hari. Bukan hanya baca dan lupa, tetapi menjadi penuntun. Dia akan mengarahkan kita. Firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan akan mengarahkan kita kepada kebenaran, itu artinya kepada jalan kebenaran itu dan kepada kehidupan yang benar, artinya kehidupan yang dikehendaki Bapa di surga. Itulah firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami di setiap hari. Bapa, terima kasih Bapa, karena setiap kebenaran firman Tuhan itu sudah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga menserahkan setiap keluarga kami yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga jiwa-jiwa Bapa, orang-orang berdosa dan setiap bangsa-bangsa. Tuhan bawa mereka semua Bapa untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima Engkau, untuk bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit, keluarga-keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan mau lawat mereka dan jamah mereka. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan gantikan dengan organ-organ tubuh yang baru. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan loh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa semua rencana kami. Biarlah setiap rencana kami boleh menjadi rencana-Mu. Bapa, terima kasih dan menjadi kehendak-Mu Bapa. Bapa, ampuni kami juga atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari. Karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami juga menserahkan setiap musibah, bencana alam yang terjadi di seluruh dunia Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengatur dan mengontrol dan menghentikan semua, karena semua ada di bawah kuasa-Mu. Dan hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Bapa. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Engkaulah pencipta alam semesta. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami menserahkannya Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih Bapa semua, dan kami serahkan ya Bapa setiap cuaca yang akan datang, cuaca di setiap hari, cuaca di setiap minggu, cuaca di setiap bulan, dan cuaca di setiap tahun Bapa. Bahkan setiap musim cuaca Bapa, baik itu musim dingin, musim bunga, musim panas, musim hujan, dan musim gugur, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan yang masih memegang kontrol. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini
Kita akan angkat pujian. And sings my soul. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou How great thou art. You are so great, Lord. You are so great, Lord. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day, everyone. Have a blessed Monday, and happy birthday to all the family that has birthday today in the month of August. Praise God, and in the month of July. Praise God. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amen. Amen. Amen.